Shalom, selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, saya percaya semua dalam kondisi kasih dan anugerah Tuhan yang baik dan selalu baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan ada rekan saya, keluarga Reva juga. Ya, Pak Joni nanti akan bersaksi. Ya, tapi tadi belum lama saya dapat telepon dari dia bahwa dia masih on meeting, saudara. Ya, jadi dia akan masuk pada saat waktu nanti. Berharap kita bisa tepat semuanya, saudara ya. Jadi sabar dulu. Ya, harapan saya semuanya on time. Ya, tapi saya akan sharing dulu apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk bulan ini. Ya, tapi sebelum saya masuk, saya bersyukur, terima kasih buat lagu tadi yang dipilih. Saudara, hanya dialah yang menjadi sandaran hidup kita, amin. Ya, apapun boleh terjadi, ini beritanya macam-macam sekarang, saudara. Ya, sejak 1-2 hari yang lalu, ya tiba-tiba ada kejutan-kejutan. Nah, tapi Anda juga jangan takut karena Tuhan nggak pernah terkejut. Amin. Ya, dia akan tetap jalan dalam rancangannya buat setiap Anda dan saya. Ya, jadi nggak usah bingung, ada yang nanya saya, ini gimana Pak? Ya gitu kan. Ya, ada yang nanya, iki piye Pak? Saya bilang, cuman melekat sama dia aja lah. Ya, karena saudara kita juga nggak tahu. Ya, kita nggak tahu saudara. Bakal kemana, bakal kayak apa, kita cuma tahu satu, rancangan yang ada pada kita itu rancangan damai sejahtera. Amin. Gak ada lagi yang lain, saudara. Dan mainannya Tuhan itu terlalu luar biasa. Jadi saya ingetin sekali lagi, rancangan Tuhan atas Anda dan saya dan keluarga tidak akan pernah gagal, saudara. Mau ada perang kek, mau nggak ada perang kek, apapun, saudara, ya dia tidak akan gagal. Amin. Jadi saya berdoa supaya setiap Anda dan saya kita terus ada di dalam kasih-Nya. Ya, jangan sampai bingung, saudara. Ya, karena ada begitu langsung jeder di sana macam-macam beritanya. Ya kan, apalagi dipicu dengan sosial media sekarang yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ini di film tahun berapa. Ya, ya saudara, jadi jangan sampai bingung, saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap bernama Immanuel. Amin. Oke, kita akan masuk, saudara. Judul yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk hari ini itu Abide in His Life. Ya, kita akan terus bermain di area abide, melekat. Jadi melekat sama hidupnya dia, saudara. Ya, saudara percaya bahwa Yesus kita hidup, sebab dia hidup ada hari esok, amin. Ya, nah dari situ maka saya akan tarik Anda untuk lebih dalam lagi bahwa kita ini melekat sama hidupnya dia. Kita bisa hidup karena dia yang memberikan kita hidup. Amin. Nah, Kejadian 2 ayat 7 saya mulai. Allah Yahweh mengambil sebongkah tanah. Ya, dia mengambil sebongkah tanah, membentuk seorang manusia dan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Manusia itu menjadi hidup, satu jiwa yang hidup. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingetin lagi. Jiwa lahir, berarti ini ya, jiwa lahir karena ada sebongkah tanah, ya, yang berbentuk seorang manusia dan ditiupkan nafas hidup dari Allah. Saya ulangi lagi ya, jiwa lahir karena ada sebongkah tanah yang berbentuk manusia, dihembuskan nafas Tuhan, nafas Allah ke dalam lubang hidungnya. Dalam letter luck-nya, dalam literasi aslinya sebenarnya ini bicaranya tentang dicium, saudara. Seperti orang resusitasi kalau nolong orang tenggelam di berenang atau di laut. Nah, saudara, saya nggak akan bahas itunya, cuman saya mau ingetin lagi bahwa jiwa manusia itu lahir karena ada nafas Allah atau roh Allah yang masuk ke dalam sebongkah tanah yang namanya manusia.
Dan sejak saat itu maka tanah yang disebut manusia ini dimasukin dengan rohnya Tuhan, maka jadilah dia seorang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Nah, jadi kehidupan jiwa manusia pertama itu benar-benar karena roh Tuhan. Tapi sayang, ditipu dan jatuh. Makanya Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Kenapa? Karena rohnya pasti meninggalkan itu. Fisik mungkin nggak mati, saudara. Ya, karena jiwanya hidup. Tapi, ada tapinya, saudara. Rohnya mati. Dan inilah jadi petaka dari petaka persoalan menjadi persoalan. Karena apa? Karena ketika rohnya mati, maka hidup, definisi hidup yang sejati itu hilang. Ya, jadi saudara yang saya kasih, kita harus mulai paham dengan betul, hidup yang sejati itu adalah karena adanya roh Tuhan di dalam manusia. Hidup sejati itu karena adanya roh Tuhan di dalam manusia. Jadi kalau roh Tuhan tidak di dalam manusia, maka hidupnya, ya dia memang hidup secara fisik. Tapi kesegambaran, keserupaan dengan Allah itu hilang. Nah, saudara, saya mau ajak Anda untuk mengerti kebenaran ini dengan lurus selurus-lurusnya. Ya, dengan lurus selurus-lurusnya. Karena kalau enggak, saudara, kita akan goyang terus. Ya, makanya kenapa kita bisa tidak goyang sekalipun ada berita yang macam-macam ini, saudara? Ya, karena kita tahu roh Tuhan ada bersama kita. Amin. Yohanes 6 ayat 63, The Passion nulis, saudara, hanya Roh Kudus yang memberi kehidupan, yang dari alam jasmani tidak membantu. Perhatiin baik-baik, saudara, hanya Roh Kudus yang memberi kehidupan, yang dari alam jasmani tidak membantu. Artinya kalau Anda hidup dari alam jasmani saja, ini secara dimensinya Tuhan itu tidak disebut hidup yang sejati. Saya ulangi, kalau kita menghidupi hidup kita hanya jasmani saja, maka itu secara kacamatanya Tuhan, itu tidak hidup yang sebenarnya. Nah, kata-kata yang kuucapkan kepadamu ini, kata Yesus, adalah nafas roh dan memberi kehidupan. Tapi tetap ada sebagian dari kalian yang tidak percaya. Nah, sekali lagi, kenapa manusia bisa tidak percaya? Karena bingung, saudara, karena nggak masuk akal. Saudara, kata-kata Tuhan itu, saudara, ya, itu adalah roh, ya, nafas roh yang memberi kehidupan. Nah, kalau Anda melekat atau part in his life, itu artinya Anda melekat sama kebenaran-kebenarannya. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, itulah statement aslinya, itu kebenarannya. Ya, tetap ada sebagian dari kalian yang tidak percaya. Kenapa? Karena nggak masuk akal, saudara. Ya, karena nggak masuk akal. Loh Pak, kita bukannya dikasih akal, betul. Ya, kita dikasih akal. Tapi akal yang Tuhan kasih buat kita, itu adalah apa? Supaya kita bisa hidup dengan baik. Hidup yang berguna. Hidup yang berprestasi. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, itu pasti kepentok-pentok. Saudara, orang mau sepintar apapun, saudara, ya, ketika saya membaca kitab Daniel, itu orang-orang yang dipilih di sekolahin di Babel itu adalah orang-orang pintar semua, saudara. Ya, walaupun pengertian orang pintar ini ya termasuk yang pintar benar sama orang pintar. Ya, di dalamnya itu ada ya dukun, tukang santet,
segala macam saudara, tukang sihir, tukang sulap, ya kan? Ya gimana nggak pinter saudara, tangan nggak ada telurnya tiba-tiba keluar telur, itu kan pinter. Pinter dalam arti yang beda saudara. Ya, ya kan? Nah, saudara yang saya kasih, ketika mereka ditanya sama Raja Nebukadnezar, aku semalam bermimpi, sekarang tolong jelasin. Semuanya pasti bilang, ya Raja, silahkan ceritakan mimpimu. Nggak ada satupun yang mau, yang gini-gini, sebentar. Jadi rajanya diminta untuk menceritakan mimpinya. Logis, saudara, make sense. Karena dari situlah titik tolak itu mereka akan jelaskan. Tapi rajanya bilang, enggak, aku nggak mau. Aku maunya kamu tahu mimpiku dan kamu ceritain mimpiku artinya apa. Dari kontennya maupun artinya, kamu yang harus nerangin. Lah saudara, dari manapun dan dimanapun ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terjelaskan. Mau pakai superkomputer yang namanya kuantum jilid berapapun nanti nggak akan bisa. Ya, tapi ada satu orang yang bisa, yaitu Daniel. Kenapa? Karena dia disikapkan rahasia ini pada tengah malam, saudara. Nah, saudara yang saya kasih, saya cuma mau ngingetin sama Anda. Kenapa Daniel bisa? Karena dia biasa. Dia biasa apa? Dia menghidupi kehidupan yang diberikan oleh rohnya Tuhan. Betul? Nah, saya ngomong ini karena apa? Ke depan ini, saudara. Ke depan ini. AI boleh secanggih apapun, secepat apapun. Tapi karena ada hal-hal yang AI tidak bisa menjangkau. Yaitu apa? Hal-hal seperti ini, saudara. Ya, hal-hal supernatural. Ya. Kecuali roh Tuhan sendiri yang akan menjelaskannya. Nah, anak-anak Tuhan ke depan ini akan masuk dalam hal-hal seperti ini. Amin. Nah, jadi normal, sangatlah normal kalau anak-anak Tuhan berjalan dalam roh yang memberi kehidupan ini. Mungkin ada nanya, dari mana Pak Daniel punya roh memberi kehidupan? Alkitab menjelaskan, he has the excellent spirit. Dia diurapi. Nah, saya mau bilang, lah Anda diurapi. Amin. Anda diurapi. Masalahnya, frame berpikir kita terlalu terbiasa. Kalau di dunia umum nggak bisa, buat saya juga nggak bisa. Nggak ada jawabannya. Tapi sekali lagi, saya balik lagi tentang Daniel Sadrach Meshach Abednego. Daniel bisa menjelaskan mimpi ini secara adikodrati atau supernatural. Tapi ketika tiga temannya itu diancam dengan dapur api, mereka juga tidak mati, saudara. Kenapa? Karena mereka dihidupkan bukan oleh jasmani biasa, tapi oleh rohnya yang menghidupkan. Amin. Ya. Jadi rohlah yang memberi kehidupan. Nah, saya berdoa supaya saudara bisa ngalamin ini semua. Ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai nyerah di tengah jalan, saudara. Ya. Karena kalau Anda lihat 1 Korintus 2 di ayat pertengahan ke bawah itu bicara tentang hikmat. Itu semua bicara tentang apa? Hikmat oleh roh. Sampai ayat 9 bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Lihat, saudara. Timbul dalam hati aja kagak, saudara. Itu yang akan diberikan kepada mereka yang mengasihi dia. Nah, Daniel bisa menerjemahkan ini, bisa menafsirkan ini. Karena apa? Karena dia mencintai Tuhan. Amin. Jadi cintanya dia sama Tuhan itu memungkinkan segala sesuatu itu dibukanya secara terang-terangan. Amin.
Saudara, saya berharap sekali lagi setiap kita bisa paham ini, karena ini tidak harus terkait dengan roh yang di dalam kita. Nah, roh ini, saudara, roh ini itu nanti makanannya adalah firman-Nya itu. Ya, roh ini, roh Tuhan dalam diri Anda, makanannya bukan sosial media. Mohon maaf, saudara. Ya, nah, Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Ingat kata-kata ini. Firman Tuhan berkata, ya, Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Ya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa Yesus satu hari didatangi Nikodemus, dan Nikodemus nanya, bagaimana engkau bisa melakukan semua ini yang ajaib itu? Ya. Karena Yesus melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat. Nikodemus bilang, tanya itu, dan Yesus bilang, nggak bisa, nggak, kamu harus lahir baru. Ya. Nikodemus bilang, dari mana aku bisa lahir baru, aku udah tua gini. Ya memang, saudara, sekali lagi, kalau begitu masuk ke dimensinya Tuhan, itu tidak ada batasan sama sekali. Nah, orang kalau tidak biasa dan tidak ngerti akan bingung terus. Dan Yesus menjawab ayat 5, aku mengatakan kebenaran kekal, kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Harus dilahirkan dari air dan roh, saudara, supaya bisa masuk ke dalam dimensinya kerajaan Allah. Dimensi kerajaan Allah apa sih? Satu dimensi atau realm atau realita di mana Allah itu atau Tuhan itu rajanya. Jadi apapun di dalam dimensi itu semua tunduk pada firman Allah. Setuju? Ya, karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal jasmani, tapi alam roh melahirkan kehidupan supranatural. Ini identik dengan Yohanes 6:3 tadi. Saudara, karena alam jasmani itu tidak membantu apapun. Amin. Nah, saya ingin melatih saudara-saudari semua ini masuk dalam dimensi roh ini. Tapi ingat, dasar firman Tuhannya harus kuat, karena roh ini makanannya adalah firman Tuhan. Ya, jangan sampai dasarnya nggak kuat. Karena saudara ngerti baik-baik ya, ngeroh tok tanpa firman Tuhan bisa risiko jadi dukun nggak karuan, saudara. Ya, tapi firman tok tanpa roh, Anda akan jadi manusia yang hafal doang. There's no power inside it. Nggak ada kuasa di dalamnya. Amin. Dasar-dasar ini saya nggak harap Anda bisa nangkep semuanya. Ya, saya lanjut dengan dua ayat lagi, Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan itu ada hidup. Jadi kalau Anda pengen tahu hidupnya sejati, yaitu hidup bersama dia dan di dalam dia. Dan itu terang manusia, karena terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak pernah menguasainya. Nah, artinya apa? Ketika Anda hidup di dalam terangnya Tuhan atau hidup di dalam hidupnya Tuhan, Anda pasti punya terang di dalamnya. Dan Anda kalau ada terang, Anda tidak sasar-sasar. Setuju ya? Ya. Dan Anda tidak akan bisa digelapkan lagi. Karena apa? Terang yang besar itu, terang yang luar biasa itu bersama Anda. Amin. Ya. Saya harap dasar-dasar ini Anda pegang kenceng-kenceng, saudara. Mohon kalau sekarang baca ayat, Anda renungkan baik-baik. Jangan cuma seliwat. Ya. Kalau Anda lihat kebenaran ini, maka Anda bisa ngerti. Anda bisa, you can explain why. Apa artinya why, Pak? Anda bisa menjelaskan kenapa Sadrak Mesak Abednego tidak termakan api. Amin. Kenapa Daniel tidak ditelan sama singa? Padahal konon katanya singanya itu udah dibikin kelaparan, saudara. Ya, kalau singa kelaparan, saudara, ya kan, jangankan manusia, saudara, tokek aja langsung jadi rebutan. Ya, nah artinya apa? Karena di dalam dimensi kerajaan Allah, ketika Tuhan yang berkuasa, which is roh Tuhan, roh yang sama, itu ada di dalam Daniel, itu berkuasa, maka singa pun itu diam, saudara. Halo?
Ya toh ya saudara. Jadi dimensinya akan sangat beda. Amin. Ya. Sementara dasarnya sampai di sini dulu. Nah, saya berharap Pak Joni udah gabung. Halo Pak Joni, apakah Bapak udah insight? Belum ya? Oh, belum ada Pak Joni, saudara. Jadi nanti saudara, eh, saya akan coba jelasin singkat aja dulu. Jadi Pak Joni ini kawan saya, dia selalu ikut Reva. Ya, dia stay di Myanmar, saudara. Karena dia kerja di sana. Nah, yang saya dengar singkatnya cerita adalah dia tuh sempat kena yang namanya eh, kanker, tapi prostat, saudara. Nah, di dalam perjalanannya dia itu bertahap demi bertahap. Faktanya kanker, tapi kebenarannya oleh bilurnya dia sembuh, saudara. Ya, jadi kebenarannya oleh bilurnya dia sembuh. Di dalam hidup kita ke depan ini, ya, tidak ada cara lain kecuali Anda terus melekat sama hidupnya dia. Hidup yang kayak apa hidupnya dia itu? Hidup yang dari roh itu, saudara. Soalnya saya kasih, ya, saya percaya pasti banyak di antara saudara juga yang mengalami kesaksian pribadi-pribadi. Kalau ada, tolong Anda boleh kirim kepada kami, kepada admin, supaya nanti satu hari kita bisa jadikan itu untuk kita, ya, Anda bersaksi kepada teman-teman semua di sini. Karena apapun yang menjadi kesaksian Anda, itu kan menjadi roh nubuat. Dan kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Artinya apa? He will do it again. Dia akan melakukan yang sama. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saudara, di dalam menavigasi hidup Anda ke depan ini, ya, ini adanya perang, beritanya udah macam-macam. Tapi sekali lagi, saudara, alam jasmani itu tidak membantu. Artinya apa? Kejadian di jasmani Anda saat ini itu tidak ada urusannya dengan hidup Anda yang sejati. Amin. Apapun yang terjadi di sekitar Anda saat ini, itu juga tidak akan membuat Anda dan saya menjadi bingung terus. Nah, untuk itu terus kalau Anda nanya, terus gimana dong Pak? And then what next gitu loh. Jangkarkan hidup Anda pada hidupnya dia. Yaitu apa? Rohnya dia yang hidup di dalam Anda. Saya mundur. Kalau manusia pertama itu diciptakan ya seperti makhluk yang lain, hanya dengan firman yang tok, saudara, tanpa roh Allah di dalamnya. Ini akan beda, saudara. Ya, betul ya. Nah, karena di dalam Tuhan kita ini diciptakan sebagai mahakarya karena memang kita ini didesain untuk itu dan kita diberikan rohnya yang beda dengan yang lain. Kalau Anda tahu, saudara, ya. Nah, ini Pak Joni udah masuk. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak David. Selamat Ya. malam semuanya. Silakan, Pak. Lanjut. Ya, sorry saya terlambat karena ngebreak sebentar dari meeting. Tapi puji Tuhan lah, saya masih punya waktu dan kesempatan, dikasih kesempatan sama Pak David untuk bersaksi ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Joni, Joni Adinegara. Saya ini saat ini bekerja tugas di Myanmar, di satu perusahaan Indonesia, tapi expand di Myanmar, di beberapa negara, di Vietnam, di India, di Bangladesh. Ya, saya cukup lama di sini tugas, hampir 18 tahun, nanti Juni yang akan datang. Ya, dalam kesempatan ini saya mau bersaksi tentang bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi hidup saya.
mulai dari April 2019, waktu itu saya rencana untuk melakukan medical check up. Biasanya saya melakukan medical check up rutin 1 tahun sekali di Rumah Sakit Pondok Indah di Indonesia lah ya. Nah, eh, tahun sebelumnya 2018 itu saya lakukan di Pondok Indah dan salah satu parameter yang dibahas sama dokter itu emang PSA levelnya sekitar belasan gitu, 11 apa 12 waktu itu. Tapi saran dokter hanya menyarankan untuk banyak minum jus tomat. Ya, saya buah tomat atau jus tomat dibilang. Nah, saya pikir praktisnya kalau buah tomat saya kadang repot. Udah beli aja jus tomat di supermarket begitu ya. Nah, saya tidak tahu bahwa ya jus tomat itu kan yang beli sudah jadi di supermarket mengandung bahan pengawet, mungkin juga bahan pemanis atau bahan-bahan artificial lainnya. Jadi tidak murni maksud saya. Saya tidak ngeh dan saya juga tidak tahu bahwa saya ada gejala untuk ke arah cancer. Hanya dokter bilang, PSA-mu tinggi, agak tinggi. Jadi minum banyak buah ya, terutama buah tomat. Nah, saya tidak terpikir bahwa cancer atau penyakit serius lainnya. Nah, bulan April 2019 saya periksa dan pada saat itu tidak ada gejala apapun, hanya buang air kecilnya agak sering, tidak tuntas begitu. Saya tanya kepada teman, kebetulan beliau cukup senior gitu, hampir kepala 7 waktu itu. Teman saya bilang, itu mah faktor U gitu. Maksudnya faktor usia. Tapi ya sudah, waktu itu saya pikir ya sudah faktor usia, sehingga saya pikir ya memang saya menjelang usia waktu itu 56 sekian, 1 minus 6, ya 56-an gitu. Sehingga saya tidak berpikir hal lain gitu selain ya udah karena saya faktor usia ya terima saja. Nah, hasil pemeriksaan di Singapura, paginya saya lakukan pemeriksaan, pengambilan darah dan sebagainya. Sorenya saya disuruh dipanggil di telepon. Ternyata dibilang, wah kamu PSA-nya 37, ini sangat mencurigakan. Di refer ke dokter urologi di Singapura. Nah, di sana disarankan untuk biopsi. Nah, mungkin bisa ditampilkan, Bu bisa lihat. Ini saya fotonya kurang rapi ya. Ini ada pantulan cahaya sebenarnya. Cuman yang saya mau tunjukkan itu ada Bapak Ibu bisa lihat itu ada lingkaran merah dan pinggirannya hijau gitu. Ini melakukan namanya PET scan. Ini sangat terdeteksi jelas sekali bahwa prostat saya itu ini warna menunjukkan sel kanker di sana. Ada sel kanker di sana. Itu. Jadi kalau orang yang tidak ada sel kanker itu tidak berwarna, alias ya tidak timbul warna begitu. Nah, jadi pada saat biopsi pun dokter sudah bisa mendeteksi hampir 90% ya mungkin ya, bahwa saya kena cancer dan sungguh saya kaget waktu itu. Saya tidak duga, saya pikir hanya transit, saya hanya tidak merasa badan tidak merasa ada yang aneh, hanya faktor itu aja buang air kecil. Saya hanya sisakan waktu 1 atau maksimum 2 hari di transit. Ternyata karena biopsi dan ini jadi ya, dan apalagi langsung dari biopsi langsung diinformasikan, diberitahukan bahwa saya kena cancer.
wah sungguh di luar dugaan saya sungguh shock, sungguh drop, dan ya di hotel saya menangis. Saya bilang, loh Tuhan, ya kenapa saya, kenapa saya harus mengalami ini. Eh, dan ya saya di kamar hotel hanya menangis dan shock, nggak ada siapa-siapa, dan ya saya mengingat bahwa Tuhan, eh, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, meskipun kondisi apapun, termasuk pada saat itu saya teringat, dan puji Tuhan saya diingatkan Tuhan untuk ya coba lakukan pujian, dan itu lagu-lagu yang saya cari waktu itu adalah lagu Paniko. Itu salah satu judulnya itu hadiratmu membawa kesembuhan, dan itu saya nyanyikan berulang-ulang. Saya doa, saya minta Tuhan, apa rencanamu hidup saya. Kalau cancer, saya kebayang hanya tinggal hitungannya bulan atau tahun. Ya, sungguh di luar dugaan. Dan tapi saya berserah sepenuhnya waktu itu bahwa ya hidup saya memang bukan milik saya. Hidup saya ini juga sementara di sini. Maka saya lanjutkan kontrol dengan dokter urologis di sana, dokter Geraltan namanya. Akhirnya di sana saya memutuskan, dokter menyarankan untuk segera diambil kelenjar prostatnya, prostat gland ya, itu kelenjar prostat diambil beserta lymph node yang ada di sekelilingnya gitu. Dan ya puji Tuhan waktu itu juga saya bingung, saya bilang, nah di situ saya di persimpangan jalan, dalam arti apakah Tuhan mau saya berserah penuh dengan iman sepenuhnya tanpa pengobatan, atau saya tetap menjalani advice daripada dokter, karena dengan melalui tangan dokter tentunya Tuhan juga sanggup melakukan kesembuhan. Akhirnya saya dan istri serta anak-anak kami berdoa, dan karena diberi waktunya juga nggak lama sama dokter untuk ngambil keputusan, karena takutnya ini cukup serius. Dia bilang ini positif, dan waktu itu belum tahu level aktif daripada sel ini seberapa tinggi, tapi disarankan untuk sesegera mungkin. Akhirnya ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan memang meskipun kelihatannya susah, sulit kita, tapi Tuhan memberi kita ketenangan. Saya bersyukur, istri juga bilang, ya udahlah, kalau memang dokter sarankan begitu, bukan berarti kita tidak percaya, kita tidak punya iman. Ya. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 5, bahwa itu yang saya tahu, by his stripes we are healed. Jadi saya percaya, udah saya bilang, saya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bahwa hidup saya, kalaupun Tuhan memang mau panggil pada waktu itu, saya yakin Tuhan sudah siapkan buat keluarga saya, buat anak-anak, buat istri. Dia pasti dipelihara Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan mempunyai rencana, maka waktu itu saya bernasar bahwa Tuhan, kalau boleh Engkau berikan saya waktu 20 tahun lagi untuk saya mempunyai tabungan di surga.
bukan di dunia, bukan mobil Ferrari, bukan bangunan mega, tapi tabungan di surga. Itu nasar saya. Makanya saya tidak pernah menolak untuk saya bisa berbagi. Apabila saya disembuhkan Tuhan, saya bilang, Tuhan pakailah hidup saya, sisa hidup saya untuk menjadi saksimu. Karena saya tahu yang waktu saya berobat waktu itu, jadi saya lanjutkan cerita saya tentang pengobatan. Setelah prostat gland diambil, dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat wajah saya, apakah itu wajah ketakutan? Kalau menurut saya tidak, Pak, Bu. Kenapa? Karena saya sudah berserah. Saya serahkan tidak 50%, 60%, tapi 100% saya serahkan. Makanya istri saya bingung. Dia bilang, kok kamu bisa senyum? Kamu bisa enggak seperti wajah nggak ada beban? Saya bilang, iya. Saya belajar percaya kalau Tuhan, kita diajarkan untuk berserah, nggak boleh ya nggak 50, 60, tapi harus sepenuhnya 100%. Dan di situ saya belajar untuk berserah 100%, berserah sepenuhnya. Saya serahkan masalah saya, penyakit saya, kesembuhan saya, anak-anak saya, semuanya hidup saya. Dan saya masuk ruang operasi, saya dioperasi hampir 3 jam, 2 jam lebih, dan masuk ruang pemulihan dan sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan juga yang siapkan semua dananya melalui perusahaan di mana saya bekerja. Yaitu itu makanya luar biasa rencana Tuhan. Saya juga tidak terduga bahwa saya itu bisa diprotek sampai cukup besar waktu itu biayanya. Nah, itu adalah semuanya kasih karunia Bapak Ibu, ya. Jadi setelah saya dioperasi, yang berita lebih bagi saya mengejutkan lagi bahwa Tuhan tidak pernah lepaskan kita daripada kesulitan atau apa. Dokter menyatakan bahwa dia bilang begini, wah, kamu beruntung, tepat kamu dioperasi. Saya dioperasi dari sejak itu kurang dari 2 minggu, ya 10 hari atau berapa. Dan dia bilang begini, dokternya, saya angkat kelenjarmu, saya insisi, saya lihat di lab, saya lihat jaringanmu, ini Gleason score 9 dari 10. Itu sangat aktif sel kamu, dan sel kamu sudah di perifer, di bagian tepi daripada kelenjar prostat. Artinya dia terlambat 1 minggu lagi itu nyebar. Dan kalau nyebar ceritanya sudah berbeda, Bapak Ibu. Ya, disitulah saya sekali lagi bersyukur pada Tuhan karena pertolongannya tepat pada waktunya. Dia menetapkan memberikan saya ketetapan hati untuk melakukan tindakan operasi tepat pada waktunya. Jadi Tuhan memang pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dan saya melakukan radiasi, tetap monitoring PSA tiap 3 bulan. Pada waktu itu tren stabil, lantas mulai naik. Saya selalu lapor dan saya sudah menjalani radiasi 2 kali. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di bulan Oktober 2025 tahun lalu, mungkin bisa ditayangkan Bu Erni, itu ada surat keterangan ini dari dokter saya, Dr. Geraltan, bahwa berdasarkan hasil tes PSA saya yang 1 tahun berturut-turut, saya bisa dikatakan sudah bebas daripada kanker prostat saya. Jadi itu sungguh satu hal. Saya bilang Pak David, Pak, kalau memang Tuhan sembuhkan dengan salah satunya, bukan saya tidak beriman maka saya tunggu surat, tapi ini salah satu pembuktian bahwa
memang Tuhan melalui tangan dokter bisa menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan, saya sudah menjalani 2019 hampir 7 tahun, saudara, Bapak Ibu, untuk saya bisa hidup. Dan ya kebetulan ada gereja lokal di sini juga. Waktu itu entah gimana Tuhan tahu kerinduan saya. Dia juga panggil saya, brother, bisa nggak kamu sharing apapun, katanya, di gereja saya. Saya bilang, ya memang saya juga udah minta Tuhan, saya siap untuk bersaksi. Jadi ini kesaksian saya mungkin yang ketiga kalinya, dan saya terima kasih diberi kesempatan oleh Pak David untuk sharing tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Saya juga percaya kalau saya ditolong, maka Bapak Ibu pasti ditolong Tuhan. Ya, demikian kesaksian saya, Pak David. Dan kalau boleh, saya juga selalu mengucap syukur ya, Tuhan memakai hambanya ya melalui Pak Niko dengan lagu, dan Don Moon ya, God Will Make a Way, itu juga sangat menguatkan saya gitu. Demikian Pak David, mungkin sharing yang saya bisa berikan, kesaksian saya. Makasih dan Tuhan Yesus berkati. Oke Pak, thank you banget, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, silakan Pak, Bapak kalau harus lanjut meeting. Iya Pak, berkati. Mohon izin ya. Makasih Pak David, makasih ya, Tuhan berkati. Ya, kita doakan terus Pak. Makasih Pak. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ngelanjutin. Jadi tadi Pak Joni di akhir kata bilang, kalau saya yang ditolong, yang lain juga akan ditolong. Saudara aminkan statement ini ya. Ya, ini ada nyanyian dulu saudara. Ya, yang kalau yang lain ditolong, saya juga. Amin. Nah, saudara, saya mau terus. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat ini semua. Ya, ketika dia, Pak Joni, berserah dalam arti menyerahkan hidupnya, melekat sama Tuhan, Sang Pemberi hidup itu, maka urusannya jadi lain, saudara. Ya, urusannya jadi lain. Nah, Matius 4 ayat 4 berkata, Yesus menjawab, kitab suci mengatakan, roti saja tidak akan memuaskan. Ya, saudara, makanan jasmani, roti, itu tidak akan memuaskan, tetapi hidup sejati ditemukan dalam setiap kata. Hidup yang sejati itu ditemukan dalam setiap kata. Ya, hidup sejati ditemukan dalam setiap kata yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara, artinya apa? Kalau Anda mau hidup yang sejati, Anda terima itu, Anda makan itu, saudara, semua. Setiap kata atau firman yang terus-menerus keluar dari mulut Tuhan. Dan dari situ nanti akan lihat, saudara. Anda akan lihat bahwasanya hidup Anda itu tidak lagi tergantung sama dimensi jasmani, tapi dimensi roh. Karena itu akan memberikan Anda hidup. Amin. Ya. Kalau Anda percaya dan setuju bahwa roh lah yang memberi hidup, maka Anda harus tetap dalam satu kebenaran, yaitu apa? Melekat sama firman-Nya. Ya. Melekat sama hidup sejati yang dia temukan dalam setiap kata. Jadi karena setiap kata, setiap firman keluar dari mulut Tuhan, terus-menerus, saudara. Bukan kadang-kadang loh. Bukan setahun sekali loh. Ya. Bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, enggak, terus-menerus. Nah, masalahnya di sini adalah apa? Bagaimana Anda dan saya menjaga antena ini loh. Antena di dalam hati kita itu terus-menerus terkoneksi ya dengan Tuhan. Antenanya harus nempel terus, saudara. Ya, terutama zaman-zaman seperti ini. Nah, saudara, ya Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada permulaan segala sesuatu, dia yang disebut firman sudah bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Amin, saudara. Firman itu sendiri adalah Allah. Ya. Jadi, setuju nggak setuju sekali lagi, bisa nggak bisa, renungan firman.
benar-benar renungkan firman-Nya, firman apa adanya. Karena dia itu adalah Allah sendiri. Dan itulah pemberi hidup sejati. Pemazmur, Daud, itu saudara, ini bolak-balik saya katakan. Kalau Mazmur 23 bilang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan ada gembalaku. Aku tidak akan kekurangan, aku tidak perlu apa-apa lagi. Tapi di Mazmur 27, ayat 4 dia bilang, satu hal yang aku sudah minta kepada Tuhan. Bahwa yang paling aku inginkan adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang hari. Sepanjang hari kehidupanku, untuk memandang keindahan Tuhan dan mencarinya di dalam bait-Nya. Sebab pada waktu kejahatan, dia akan menyembunyikan aku di dalam pondoknya. Lihat saudara, pada waktu kejahatan, ya, ketika saya menyiapkan ayat ini udah cukup lama saudara, bahkan ini saya siapkan beberapa waktu yang lalu, kita belum kejadian ada Daredor itu saudara, ya. Yang Anda dengar sekarang Daredornya bukan mercon ya saudara, bukan kembang api, ya, tapi beneran roket yang bersiliweran saudara. Ya, sebab pada waktu kejahatan dia menyembunyikan aku di dalam pondoknya, dia menyembunyikan aku, ya, di tempat yang tersembunyi di kemahnya. Nah, kalau Anda diumpeti Tuhan, siapa yang bisa nemu Anda saudara? Dia akan mengangkat aku ke atas gunung batu, ya. Dan sekarang kepalaku akan terangkat atas musuh-musuhku di sekelilingku, dan ya, aku akan mempersembahkan korban-korban di tendanya. Dengan seruan sorak-sorai, aku akan bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Saudara, pemazmur sangat mengerti kebenaran ini, saudara. Ya, jadi hal sekarang jangan terjadi apa, sekali lagi saya balik lagi ingetin. Melekat dan bersembunyilah di dalam setiap kebenaran janjinya, di dalam pondoknya. Amin. Di dalam pondoknya. Jangan sampai enggak, saudara. Ya. Satu ayat lagi dari Mazmur. Yang ini Anda biasanya hafal nih, Mazmur 91 ayat 1. Saat kamu duduk di tahta, di bawah bayangan Syadai. Kalau Anda ngumpet di bawah bayangannya Tuhan, kamu tersembunyi dalam kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Saudara. Saudara itu tersembunyi di dalam kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara, di masa-masa seperti ini, kita posisinya yang di sini memang cukup jauh dengan area konflik, tapi kita doakan buat mereka semua, saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara seiman juga, teman-teman kita semua yang di sana. Kita doakan mereka supaya mereka melekat sama Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhanlah sendiri yang akan menjadi sumber keamanan dan kenyamanan. Ya, saya tadi lihat ada nama Imelda, ya kan, saya percaya dia adalah murid saya juga yang tinggal di Prancis, saudara, di France. Kita akan doakan dia juga, ya, saudara. Semua penerbangan ke arah sana sementara berhenti, saya rasa, ya, karena nggak mau, ya, pesawat lagi terbang tiba-tiba ada temennya yang lewat, saudara. Mending kalau temen, ya kan, ada yang teman tidak dikenal, saudara, tiba-tiba lewat. Ini urusannya bisa panjang, saudara. Oke, saudara, saya dikasih Tuhan. Ya, sekarang kita akan masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus. Saya ajak Anda lihat Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak memiliki hidup dalam dirimu. Inilah, saudara, alasan kenapa kita selalu perjamuan kudus. Karena kalau saudara dan saya memakan tubuhnya dan meminum darahnya, kita akan memiliki hidup di dalam diri kita. Setiap orang yang makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, saudara. Ya, setiap orang loh, saudara. Bukan orang tertentu, tapi setiap orang. Ya, setiap orang yang makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku adalah makanan yang sejati, dan darahku adalah minuman yang sejati.
Nah ini saudara, kadang-kadang statement-statement gini para murid zaman dulu, maksudnya orang-orang yang mengikuti Yesus beberapa bingung dan akhirnya mereka beberapa meninggalkan dia, saudara. Karena orang yang berkata kata-katanya terlalu keras. Ya, Yesus ini ngajarin kanibal, saudara. Ya, karena Yesus bilang tiap orang makan dagingku dan minum darahku itu kan punya hidup sejati. Ya. 5:6, siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, yang saya kasihi, orang sering bingung karena statementnya dia itu in the spirit, saudara. Semua pernyataannya itu dinyatakan di dalam roh. Ya, di dalam roh. Walaupun actionnya itu kita memang nanti makan tubuh dan minum darahnya, itu makan roti dan minum anggur. Atau makan roti crackers atau dan minumnya teh atau air atau apapun juga, saudara. Ya. Tapi itu adalah satu kebenaran iman, kebenaran percaya bahwa kita makan tubuh dan minum darahnya. Amin. Saya berdoa supaya siap saudara, ya, menyiapkan diri. Perjamuan kudus kali ini bukan seperti biasa lagi. Amin. Ayo kita persiapkan, saudara, perjamuan kudusnya, supaya saudara semua makin yakin dan makin firm, makin teguh percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu benar adanya. Sehingga setiap kali Anda makan dan minum, makan tubuh dan minum darah dalam bentuk perjamuan kudus seperti ini, Anda dan saya sesadar-sadarnya bahwa kita bukan melakukan ritual, tapi kita melakukan kebenaran. Amin. Saudara yang saya kasihi, mari kita persiapkan. Ya, kita persiapkan semuanya sekarang ini. Ayo, saudara. Ya, firman Tuhan berkata dari 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan ketika Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan inilah tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Kita sekarang berdoa buat siapapun rekan di sini ataupun saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Ketika Anda makan dan tubuh dan minum darahnya oleh bilurnya, tadi Pak Joni state ayat di Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Siapapun yang lagi sakit, Anda sebut nama saudara Anda, teman Anda, keluarga Anda, atau Anda sendiri. Oleh bilurnya, aku sembuh total. Saudara, ini nggak make sense secara manusia, secara dunia jasmani. Tapi by spirit, karena begitu Anda makan tubuhnya dan minum darahnya, itu mengafirmasi bahwa Anda di dalam dia dan dia di dalam Anda. Mari kita makan bersama. Di dalam nama Yesus, ayo kita makan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Tuhan buat darahmu. Terima kasih buat kebenaran ini Tuhan. Benar kami yang akan mengangkat cawanmu. Saya percaya firman-Mu berkata, dan dia juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diminatkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa, saudara? Peringatan bahwa ketika Anda makan tubuh dan minum darahnya, Anda di dalam dia, Anda dia di dalam Anda. Saudara yang saya kasihi, oleh bilurnya kita sembuh, oleh darah Kristus yang kita minum, maka darah Kristus ada di dalam kita, DNA Kristus ada di dalam kita, dan kita menjadi satu keluarga besar, yaitu anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Mari kita minum dengan iman, di dalam nama Kristus, kita minum bersama, haleluya, mari. Tuhan terima kasih. Makasih buat semua Tuhan yang sudah Kau buat
Makasih Tuhan buat kasih-Mu buat setiap kami. Saya percaya Tuhan, tidak satupun sakit penyakit yang boleh bercokol di dalam tubuh jasmani kami. Karena hidup sejati, hidup oleh Roh-Mu Tuhan, itu ada dalam diri kami semuanya. Di dalam nama Kristus Tuhan, I release that healing totally. Aku lepaskan kesembuhan yang total, aku lepaskan juga perlindungan yang sempurna Tuhan. Aku lepaskan berkat, we speak shalom. Berdoa Tuhan, tidak ada mustahil bagi mereka yang melekat dengan-Mu Tuhan. Berkati semuanya, kami juga berdoa buat Pak Joni dan keluarganya dan pekerjaannya. Kau berkati. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin dan amin.